Halo semuanya, perkenalkan saya Kesha Afmalia dengan NPM 24106312500013. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu decentralized finance yaitu Uniswap. Tapi sebelum masuk ke penjelasan mengenai platformnya, saya akan menjelaskan apa itu DeFi atau Decentralized Finance. Itu sebuah sistem keuangan global yang dibangun di atas teknologi blockchain. Jika sistem keuangan tradisional dijalankan oleh institusi terpusat seperti bank, pemerintah, dan perusahaan besar, maka DeFi berjalan tanpa otoritas pusat. Tidak ada bank yang menahan uang milik kita, tidak ada lembaga yang mengatur transaksi, dan tidak ada perantara yang menentukan syarat-syarat keuangan. Semua prosesnya berjalan melalui smart contract, yakni program otomatis yang ditulis di blockchain. Smart contract inilah yang memastikan aturan dijalankan secara jujur, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi. DeFi hadir bukan sekadar sebagai teknologi baru, tetapi sebagai respon langsung terhadap sistem keuangan lama yang dianggap terlalu lambat, tidak efisien, mahal, dan sulit diakses. Banyak negara di dunia memiliki sistem perbankan yang kurang merata. Banyak orang tidak bisa membuka rekening bank, tidak memiliki akses kredit, atau tidak mampu membayar biaya administrasi. Dengan DeFi, semua batasan itu hilang. Selama seseorang memiliki koneksi internet dan dompet digital, mereka bisa mengakses layanan keuangan global sepenuhnya. Nah, di dalam dunia DeFi inilah Uniswap muncul sebagai salah satu protokol paling penting. Uniswap adalah Decentralized Exchange atau DEX yang memungkinkan pengguna menukar aset digital tanpa perantara. Sebelum Uniswap hadir, pertukaran aset kripto selalu mengandalkan order book, sistem di mana pembeli dan penjual harus saling mencocokkan harga. Sistem ini sangat bergantung pada pihak ketiga dan likuiditas seringkali terbatas. Uniswap mengubah semuanya dengan memperkenalkan model Automated Market Maker atau AMM. Uniswap dirilis pada tahun 2018 oleh Hayden Adams. Awalnya proyek ini sederhana, bahkan bisa dibilang eksperimental, namun berkat desainnya yang inovatif dan efisien, Uniswap berkembang menjadi DEX terbesar di dunia dan menjadi salah satu pendorong utama DeFi Summer pada tahun 2020. Inovasi terbesarnya adalah penggunaan formula AMM yang menentukan harga aset secara otomatis melalui algoritma. Pengguna tidak lagi perlu menunggu pembeli atau penjual lain. Semua likuiditas berasal dari liquidity pool, yaitu kolam aset yang disediakan oleh pengguna. Nah, cara kerja Uniswap ini ketika pengguna ingin menukar aset, misalnya ingin menukar ETH ke USDC, Uniswap tidak melakukan pencocokan order seperti bursa tradisional. Sebagai gantinya, pengguna melakukan transaksi langsung dengan liquidity pool. Pool ini berisi dua aset, misalnya ETH dan USDC. Ketika seseorang menukar ETH ke USDC, maka jumlah ETH dalam pool bertambah dan jumlah USDC berkurang. Perubahan jumlah ini akan mengubah harga secara otomatis berdasarkan formula X kali Y sama dengan K.
Formula ini sangat sederhana namun revolusioner. Inilah yang memungkinkan Uniswap selalu memiliki harga bahkan ketika volume perdagangan rendah sekalipun. Selama ada aset dalam pool, Uniswap dapat memfasilitasi transaksi. Ini membuat Uniswap tahan terhadap banyak masalah yang sering terjadi pada exchange tradisional seperti order book kosong atau likuiditas rendah. Sekarang mari kita bahas fitur-fitur Uniswap yang membuat Uniswap ini begitu menarik. Fitur pertama adalah swap, yaitu pertukaran aset digital yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa izin. Tidak ada KYC, tidak ada batasan geografis, dan tidak ada otoritas pusat. Semuanya langsung dilakukan lewat dompet pribadi. Nah, kemudahan ini membuat platform Uniswap menjadi salah satu platform dengan pengguna terbanyak. Fitur kedua adalah liquidity provision. Pengguna yang ingin mendapatkan penghasilan pasif dapat menyediakan likuiditas ke pool tertentu. Misalnya jika mereka menyediakan ETH dan USDC ke sebuah pool, mereka akan mendapatkan token LP sebagai bukti kepemilikan. Token LP ini mewakili bagian mereka dari total nilai pool. Setiap kali orang lain melakukan trading melalui pool itu, penyedia likuiditas mendapatkan bagian dari biaya transaksi. Ini adalah cara yang sangat menarik untuk menghasilkan passive income. Namun, tentu saja ada resiko yang harus dipahami. Salah satunya adalah impermanent loss. Impermanent loss ini adalah kondisi ketika nilai aset yang disetor dapat turun karena perubahan harga yang relatif antara kedua aset dalam pool. Fitur ketiga adalah governance. Uniswap memiliki token bernama Uni yang digunakan untuk memberikan suara dalam proposal perubahan protokol. Pemilik token Uni ini bisa memutuskan apakah protokol perlu mengubah biaya, menambah fitur baru, memperluas ke jaringan lain, atau membuat perubahan struktural lainnya. Dengan governance yang terbuka, Uniswap benar-benar menjadi protokol yang dijalankan oleh komunitas. Kemudian versi Uniswap terus berkembang. Setelah Uniswap versi 1 dan versi 2 hadir Uniswap versi 3 yang membawa fitur sangat kuat, yaitu concentrate liquidity. Di Uniswap version kedua, penyedia likuiditas harus menyebarkan modal mereka ke seluruh rentang harga dari 0 hingga tak hingga. Ini membuat efisiensi modal rendah, tapi di versi 3, penyedia likuiditas bisa menempatkan modal mereka di rentang harga tertentu. Misalnya ketika mereka yakin harga ETH akan bergerak di antara 1.500 hingga 2.000 dolar. Dengan konsentrasi likuiditas seperti ini, mereka bisa mendapatkan fee yang jauh lebih besar dengan modal yang sama. Uniswap versi 3 juga memperkenalkan liquidity NFTs
Ini berarti setiap posisi likuiditas sekarang unik dan dapat dijual atau dipindahkan seperti NFT. Ini menghadirkan fleksibilitas yang baru dalam mengelola strategi likuiditas. Uniswap juga berekspansi ke banyak jaringan layer 2 seperti Arbitrum, Optimism, Base, dan Polygon. Ini membuat biaya untuk swap jauh lebih murah. Jika di Ethereum mainnet, biaya swap bisa mencapai beberapa dolar, bahkan puluhan dolar di masa sibuk. Maka di layer 2 biaya swap bisa hanya beberapa sen saja. Inilah yang membuat Uniswap tetap menjadi pilihan utama bagi banyak pengguna. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan resiko Uniswap. Oke, resiko pertamanya adalah gas fee, terutama jika menggunakan Ethereum mainnet. Ketika jaringannya sedang padat, biaya transaksi bisa sangat tinggi. Risiko kedua adalah impermanent loss bagi penyedia likuiditas. Ini adalah risiko yang harus dipahami secara mendalam sebelum menyediakan likuiditas. Risiko yang ketiga adalah risiko smart contract. Walaupun Uniswap adalah salah satu protokol paling aman di decentralized finance, bug atau celah smart contract tetap merupakan risiko yang tidak dapat dihapus sepenuhnya. Namun, meskipun ada risiko-risiko tersebut, platform Uniswap ini tetap menjadi salah satu inovasi terbesar di dunia keuangan. Tanpa Uniswap, banyak protokol DeFi lain tidak akan bisa berfungsi. Uniswap menyediakan likuiditas dasar yang dibutuhkan oleh banyak aplikasi. Misalnya protokol pinjaman seperti AAVE, VE, dan Compound menggunakan harga dari DEX seperti Uniswap untuk membantu menentukan nilai jaminan. Banyak platform yield farming juga bergantung pada pool Uniswap sebagai sumber likuiditas. Nah, untuk menutup pembahasan ini, jadi platform Uniswap ini bukan hanya sekedar aplikasi pertukaran aset saja. Platform Uniswap ini adalah fondasi bagi seluruh ekosistem decentralized finance. Protokol ini mengubah cara orang bertransaksi, cara orang menyediakan likuiditas, dan cara orang berinteraksi dengan aset digital. Dengan desain yang sederhana, lalu dengan smart contract yang kuat, lalu mekanisme AMM yang efisien, dan governance yang terdesentralisasi, platform Uniswap telah menjadi salah satu inovasi yang paling berpengaruh dalam sejarah blockchain. Dengan demikian, ketika kita melihat kembali perjalanan Uniswap dari awal hingga saat ini, sangat terlihat jelas bahwa protokol ini telah meninggalkan jejak yang mendalam di dunia blockchain. Dari mekanisme inovatif, partisipasi komunitas, hingga dampak luas pada ekosistem DeFi. Uniswap telah membuktikan dirinya sebagai salah satu inovasi paling berpengaruh dalam sejarah keuangan digital modern dan merupakan contoh nyata sebagaimana teknologi dapat membentuk ulang cara kita memahami, menggunakan, dan mengelola uang. Sekian pembahasan mengenai
ekosistem decentralized finance dan platform Uniswap. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.